Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa hadir di tempat ini. Kita tahu ada sebuah pepatah yang bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sedikit demi sedikit, lama-lama sedikitnya tambah banyak. Lama-lama jadi bukit Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, apakah bukit itu asalnya dari sedikit demi sedikit? Ada juga pepatah yang berkata, Bapak Ibu Saudara, think big, berpikir besar, punya mimpi yang besar, but do small and do now. Berpikir yang besar, lakukan yang kecil, dan lakukan sekarang. Ada juga pepatah yang bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, a thousand step begin with one step. 1000 langkah itu dimulai dari satu langkah yang kecil. Pepatah-pepatah dunia ini, filsafat dunia ini Bapak Ibu Saudara, selalu mengajarkan kita tentang apa? Setia dalam perkara yang kecil. Pasti kita akan mendapat sesuatu yang besar. Lakukan hal yang kecil, terus menerus, maka engkau akan mendapatkan hal yang besar. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, apakah di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini tentang setiap perkara dalam hal yang kecil, itu membahas hal yang sama dengan pepatah dunia yang ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum saya memulai, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan lebih lagi, saya mengucap syukur, terima kasih atas Pastor Boas dan Ibu dan tim pastoral yang boleh mengizinkan saya untuk melayani Sarangeo, Pastor gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah pulang dari gereja ini Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan, jangan pulang dulu. Kenapa? Karena Pastor Boas ulang tahun ya Bapak Ibu Saudara. Nanti salaman dulu di depan gitu maksudnya. Ucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara, karena hamba Tuhan tercinta kita ini, gembala kita ulang tahun 7 Agustus kemarin. Jadi ingat-ingatnya ini gampang Bapak Ibu Saudara. 78. Bukan 76 ya Pak Saudara, 78 Pak Saudara. Nah Pak Saudara, kita akan melihat akan firman Tuhan, yaitu mengenai setia dalam perkara kecil, dan apakah setia dalam perkara kecil itu sama dengan konsep yang ada di dunia. Ketika kita setia melakukan hal yang kecil, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Ketika kita melayani dari hal-hal yang kecil, jadi usher, jadi lighting man, jadi soundman, jadi apapun yang kecil, nanti someday kita akan dipercayakan pelayanan yang lebih besar. Atau apakah kita ketika kita dipercaya berkat Tuhan hal yang kecil, kita bisa persembahan, kita rajin untuk kita perpuluhan, kita rajin untuk kita memberi hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kita berkat yang besar. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada 2 ayat ini, ada sebuah pattern, ada sebuah pola yang kelihatan dan saya tandai di situ ada warna biru dan warna kuning Bapak Ibu Saudara. Perkara yang kecil kalau di ayat yang 11 itu dijelaskan sebagai mamon yang tidak jujur Bapak Ibu Saudara. Dan perkara besar ini di dalam ayat 11 itu dijelaskan sebagai harta yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau lihat akan kalimat ini Bapak Ibu Saudara yang disitu katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini tidak menggunakan jika, maka. Tidak berkata seperti jika engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau setia dalam perkara besar. Kalau seperti itu artinya ada persyaratan,
Ada persyaratan, artinya engkau harus setia dulu dalam perkara kecil, maka engkau baru setia dalam perkara besar. Firman Tuhan ini tidak mengatakan seperti itu, tetapi dia katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dipakai kata apa? Ia juga, Bapak Ibu Saudara. Nah maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, perkara kecil itu apa? Perkara kecil seperti yang kita tahu di ayat yang ke-11 itu artinya adalah mamon. Mamon itu berbicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekayaan, wealth. Jadi artinya ketika kita setia dalam perkara kecil, itu artinya kita setia di dalam mamon, artinya kita punya integritas di dalam kita mengelola uang itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mengelola apa? Kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Apakah kita menggunakan uang kita ini dengan benar? Apakah ketika kita dipercaya uang, kita dipercaya kekayaan, kita menggunakan dengan benar, dengan penuh integritas, Bapak Ibu Saudara? Atau kita tidak menggunakannya dengan benar? Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini jelas, perkara kecil itu mengacu kepada mamon, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak mengacu kepada kuantitas yang kecil. Tidak berbicara tentang, oh mamonnya kecil. Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak berbicara tentang hal itu. Tetapi dia berbicara tentang mengacu, merefer kepada mamon yang adalah diibaratkan sebagai perkara yang kecil. Kenapa dia diibaratkan perkara yang kecil? Karena dia sedang akan dibandingkan dengan perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu apa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat perkara yang besar itu adalah harta yang sesungguhnya di dalam ayat yang 11. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan aletinon. Nah Bapak Ibu Saudara, kata yang sama aletinon ini dipakai juga di dalam Yohanes 6, 32 sampai 35. Yang dia merefer adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 6 ayat 32 sampai dengan 35. Firman Tuhan berkata demikian, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar. Ini dikatakan dalam bahasa aslinya aletinon, dari surga. Pertanyaannya adalah, roti yang benar, ini siapa? Dalam ayat yang ketiga, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi roti yang benar adalah roti yang turun ke surga dan memberi hidup. Lalu ayat 34. Kata murid-muridnya, maka kata mereka kepada Yesus, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Mereka mau minta roti itu. Mereka berpikir roti itu adalah benar-benar roti, Bapak Isa. Seperti mana yang bisa dimakan. Tapi firman Tuhan katakan apa di ayat 35, dia katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkara yang besar itu adalah merefer tentang siapa? Yesus yang adalah roti hidup. Yang memberi hidup kepada kita. Yang dikatakan di situ, ketika engkau datang, engkau tidak akan lapar. Ketika engkau percaya, engkau tidak akan haus. Firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Bahasa Inggrisnya katakan apa Pak Isa? I saw not one. It's more than enough. Ketika aku punya Yesus, itu lebih daripada cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya Yesus, maka kita tidak akan lapar dan kita tidak akan apa? Haus lagi. Karena kita punya yang namanya hidup itu. Hidup kekal itu kita terima Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya siapa? Kita punya Yesus. Nah Yesus ini diibaratkan perkara yang besar dibandingkan dengan siapa? Mamon. Kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan uang, kekayaan dengan Yesus yang pasti. Siapa yang lebih besar Bapak Ibu Saudara? Pasti Yesus.
Jadi perkara kecil dan besar tidak berbicara tentang kuantitas banyak sedikitnya, tetapi berbicara tentang kualitas. Antara hal mamon, dia adalah hal yang kecil dibandingkan siapa? Yesus. Karena itu pertanyaan di dalam hidup kita, apakah Anda kejar mamon? Atau Anda kejar Yesus? Jadi Bapak Ibu Saudara, setia dalam perkara kecil itu menunjukkan apa? Kesetiaan pada perkara kecil itu merupakan cerminan dari hidup yang benar di dalam Kristus. Jadi bukan dalam arti begini Bapak Ibu Saudara, kalau aku setia dalam perkara kecil, maka aku akan mendapatkan perkara besar itu. Oh tidak. Bukan dalam arti ketika kita setia dalam hal mamon, kita akan mendapatkan Yesus. Oh enggak Bapak Ibu Saudara. Kita tahu dan kita sepakat bahwa hidup kekal itu karena anugerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Bukan karena apa yang menjadi usaha kita. Bukan karena kesetiaan kita dapat Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, permasalahannya adalah apa? Kalau kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, artinya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh Roh, artinya hidup kita menjadikan Yesus itu Tuhan di dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara, identitas itu normalnya Bapak, sudah sepantasnya kalau hidup kita di dalam Tuhan, maka kita juga setia juga di dalam perkara yang kecil Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hidup kita benar. Kayak seperti ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang berkata, kalau kamu mengaku kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu membenci saudaramu, maka itu bohong. Betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan saudara kita yang kelihatan kita tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengaku kita percaya kepada Yesus, tapi hidup kita nggak benar Bapak Ibu Saudara, apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? Kalau engkau benar-benar berkata bahwa hidupku adalah percaya Yesus, hidupku kuserahkan kepada Yesus, Yesus yang pimpin, Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupku, maka engkau akan hidup tinggal di dalam kebenaran, engkau akan punya integritas itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan kita yang akan kita bahas di dalam hari ini adalah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita setia dalam perkara kecil? Terus mengapa kita harus setia dalam perkara kecil? Bukankah kita mendapatkan Yesus karena anugerah? Bukankah kita mendapatkan kasih karunia? Itu bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena anugerah dari Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Terus kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus berbuat benar? Kenapa kita harus punya integritas di dalam kita mengelola mamon, keuangan, atau kekayaan yang Tuhan percayakan? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10b di situ dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga, ia mencerminkan Bapak Ibu Saudara, tidak benar juga dalam perkara yang besar Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kenapa kita harus setia dalam perkara kecil, itu artinya adalah kalau kita setia dalam perkara kecil Bapak Ibu Saudara, itu membuktikan hidup kita hidup benar. Di hadapan siapa Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Tuhan. Itu mencerminkan bahwa kita punya hidup benar, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kata benar Bapak Ibu Saudara, itu dari bahasa aslinya di Kaios, lurus, sesuai dengan standarnya Tuhan. Benar, benarnya bukan standarnya manusia Bapak Ibu Saudara, tapi standarnya siapa? Standarnya Tuhan. Kalau manusia punya standar kebenaran sendiri bisa jadi Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan
standarnya Tuhan. Tapi dikatakan benar di sini adalah sesuai dengan standarnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menunjukkan identitas, kebenaran itu menunjukkan identitas bahwa kita orang benar, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu yang benar saat ini, besok enggak. Bukan itu, Bapak Ibu. Tapi itu mengacu, merefer terhadap kita ini adalah orang benar. Karena kita orang benar, maka kita akan melakukan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah bersih, diangkat dari dosa, maka kita tidak akan nyaman, kita tidak akan tinggal lagi di dalam kekotoran, kubangan lumpur itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah bersihkan kita. Karena identitas kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan dalam perkara kecil itu apa? Mencerminkan. Kesetiaan dalam perkara kecil itu apa? Mencerminkan bahwa hidup kita benar sesuai dengan apa? Standar Tuhan. Menjadi cerminan, menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam konteks ini orang yang benar dalam mamon, dalam hal kekayaan, dalam hal uang, ini mencerminkan nature-nya, identitasnya, Bapak Ibu Saudara. Ini apa dia? Sudah dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Secara nature, secara identitas, secara hidup kita sudah dibenarkan. Karena itu, ini menjadi bukti bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, firman Tuhan di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara berkata, saya bacakan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus setia dalam perkara yang kecil? Karena itu menjadi bukti bahwa hidup kita ini apa Bapak Ibu Saudara? Hamba Tuhan. Bahwa kita menjadi bukti bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh Mamon. Bukan di-drive, diarahkan, dikendalikan oleh siapa? Mamon Bapak Ibu Saudara, atau uang. Kata hamba Bapak Ibu Saudara, menggunakan kata doulos yang artinya budak. Menunjukkan bahwa totalitas penyerahan diri. Kita serahkan dirinya. Kepada siapa? Kalau kita hambanya Mamon, maka kita menyerahkan diri kita kepada siapa? Mamon Bapak Ibu Saudara, kepada uang. Hidup kita dikontrol oleh uang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hidup kita ini adalah hamba Tuhan, maka hidup kita ini apa Bapak Ibu Saudara? Dikontrol oleh Tuhan. Kita serahkan dirinya 100%. Jadi hamba ini bukan dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, jabatan atau pekerjaan. Yang ya sudah saya hamba, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi benar-benar serahkan hidupnya semua kepada siapa? Mamon atau Tuhan. Kalau sudah diserahkan ke Tuhan, maka nggak bisa lagi Anda hidup menuruti apa yang menjadi maunya Mamon. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda menyerahkan hidup Anda kepada Mamon, maka Anda nggak akan bisa untuk hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan dalam perkara kecil itu apa? Menegaskan identitas. Hidup kita ini adalah siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak merefer kepada pendeta Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita semua ini hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kan gak ada kan hamba setan di sini kan Bapak Ibu Saudara ya, gak ada ya. Kita hamba Tuhan. Kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita setia dalam mamon perkara yang kecil itu membuktikan siapa Tuhan kita sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mengendalikan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Paling gampang ngeceknya Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita bangun pagi Bapak Ibu Saudara, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apakah fokusnya cari uang? Cari Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, fokus kita, apa yang kita kerjakan, itu didrive, dikendalikan, diarahkan oleh uang atau oleh Tuhan. Apakah di dalam hidup kita ini hanya fokus mencari kekayaan, mencari uang? Saya tidak berkata itu salah Bapak Ibu. Tapi apakah fokus kita hanya ke situ aja? Tanpa kita mau ngerti apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Tanpa kita mau ngerti Tuhan itu mau apa di dalam hidup saya. Tanpa kita mau menyerahkan hidup saya, hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kontrol hidup saya. Tuhan kontrol hidup kita. Kalau hidup kita sudah diserahkan pada Tuhan, maka seperti hidup kita itu mobil Bapak Ibu Saudara. Yang pegang setirnya siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan, bukan kita yang kendalikan. Kalau kita mau kerjakan apapun Bapak Ibu Saudara, tunggu Tuhan dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Bapak Ibu Saudara. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, kenapa kita setia dalam perkara kecil? Karena itu adalah bukti kita kenal siapa Tuhan. Bukti kita ngerti apa isi hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata mengetahui Bapak Ibu Saudara, itu ada typo sedikit Bapak Ibu Saudara di handout. Di situ saya tulis di handout itu mengenal. Tapi Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan Alkitab TB1 yang saya pakai Bapak Ibu Saudara, itu katanya dipakai mengetahui. Dalam bahasa aslinya ginoskei, artinya sama Bapak Ibu Saudara, mengenal. Terus menerus mengenal. Ada Pak, relasi pribadi Bapak Ibu Saudara. Jadi mengetahui dengan mengenal itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Katanya di Alkitab dipakai mengetahui Bapak Ibu Saudara. Tahu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak cuma tahu akan hidup kita. Tapi Tuhan kenal siapa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kayak saya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu siapa saya. Tapi belum tentu Bapak Ibu Saudara kenal dengan saya. Kenapa? Karena mungkin kita hanya ketemu di gereja Bapak Ibu. Tidak ada relasi secara pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara enggak kenal saya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu siapa saya. Siapa yang kenal saya? Yang pasti istri saya Bapak Ibu Saudara. Dia setiap hari tinggal serumah sama saya Bapak Ibu Saudara. Tidur seranjang dengan saya Bapak Ibu Saudara. Istri saya, betul kan Bapak Ibu Saudara? Dia tahu isi hati saya. Yang terdalam sekalipun. Wah. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, kita enggak cuma tahu siapa Tuhan, apakah kita kenal siapa Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara. Anda tahu Kristus? Oh pasti. Berapa tahun kita jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib. Oh tahu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda kenal siapa Yesus? Apakah ada relasi pribadi dengan Yesus setiap hari Bapak Ibu Saudara? Kesetiaan dalam perkara kecil bukan soal perilaku Bapak Ibu Saudara, tapi itu buah dari hati yang mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kalau kita kenal karakternya, maka kita pasti punya keinginan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita ngerti isi hatinya Tuhan, kalau kita ngerti kehendak Tuhan, maka kita punya keinginan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyenangkan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Jadi ketika kita setia dalam perkara yang kecil Bapak Ibu Saudara, itu menjadi bukti bahwa kita ngerti apa isi hati Tuhan. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian. Bukan orang-orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendakku. Bukan cuma asal sebut dia Bapa,
sebut dia Yesus. Tapi yang ngerti kehendak Tuhan, yang ngerti isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan dijelaskan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ. Ada orang-orang yang berkata, loh Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, mengadakan mukjizat, mengusir setan demi namamu. Ini hamba-hamba Tuhan yang besar, betul Bapak Ibu Saudara? Yang sudah bernubuat, mengusir setan Bapak Ibu Saudara. Melakukan mukjizat Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan pelayanan enggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Di ayat selanjutnya Tuhan katakan apa? Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal mereka. Loh, bukankah dia pelayanan? Kok Tuhan gak kenal? Menjadi pertanyaan, betul Bapak Ibu Saudara? Lah apalagi kita, yang mungkin jemaat biasa, yang mungkin simpatisan gak pelayanan. Terus nasib kita gimana Bapak Ibu Saudara? Loh ini pendeta besar, hamba Tuhan, dia sudah lakukan mukjizat, dia sudah mengusir setan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan aku gak kenal, kan repot Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kita mati Bapak Ibu Saudara, di depan pintu surga, terus kita ketemu Tuhan, terus Tuhan ngomong, lu siapa? Kan repot Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dan kita sudah melakukan yang terbaik. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam hidup kita ngerti apa isi hatinya Tuhan atau enggak? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini, di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, itu secara tidak langsung ditujukan oleh Tuhan, itu kepada orang-orang Farisi. Firman Tuhan katakan ini, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba uang itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus berkhotbah, menceritakan, mengajar murid-muridnya di situ, dia tahu di situ ada orang-orang Farisi yang hamba uang Bapak Ibu Saudara. Mendengar itu. Dan hamba uang di sini Bapak Ibu Saudara, itu mereka memiliki identitas, mereka adalah orang yang mencintai uang. Uang gak salah Bapak Ibu Saudara. Kita cari uang gak salah, jangan sampai kita berpikir bahwa cari uang salah, enggak. Tetapi mencintai uang itu lain hal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi hamba uang, maka hidup kita Bapak Ibu Saudara dikendalikan oleh uang Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang gak benar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Farisi katakan Tuhan di situ. Mereka adalah hamba-hamba uang. Sekalipun mereka pelayanan, sekalipun mereka di dalam posisinya mereka adalah hamba Tuhan, dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara. Mereka dihormati, tapi Tuhan tahu motivasi mereka. Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu Saudara. Apakah isi hati kita Bapak Ibu Saudara, itu kita didrive oleh uang, didrive untuk keinginan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, atau hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mana yang menjadi pilihan dalam hidup kita? Apakah kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan atau enggak Bapak Ibu Saudara? Yang terakhir saya undang untuk tim PW maju ke depan. Mengapa kita setia dalam perkara yang kecil Bapak Ibu Saudara? Karena perkara kecil itu menjadi bukti bahwa kita Bapak Ibu Saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukannya supaya kita mendapat perkara yang besar, enggak Bapak Ibu Saudara. Kita udah terima hidup kekal, amin Bapak Ibu Saudara. Kita udah terima itu Bapak Ibu Saudara. Dan buat kita Bapak Ibu Saudara, permasalahannya adalah yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara di dalam kita bertindak, di dalam kita berbuat Bapak Ibu Saudara. Bukan pilihannya apakah ini dosa atau enggak Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Karena itu kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita udah ngerti bahwa mana yang benar, mana yang salah. Kalau itu salah ya jangan dilakukan, kalau itu dosa jangan dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang menjadi perlu pemikiran kita adalah, apakah ketika kita melayani, ketika kita melakukan yang benar, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Motivasi di dalam hidup kita, apakah kita benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita setia dalam perkara kecil? Karena itu bukti bahwa kita hidup sebagai hamba Tuhan, bukan hambanya Mammon. Itu cerminan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hidup yang dikendalikan, dikontrol, dipimpin oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa kita setia dalam perkara kecil? Karena itu bukti bahwa hidup kita mengenal siapa Bapak Ibu Saudara?
kenal Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena itulah kenapa saya melakukan. Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya ingin Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan. Bukan supaya saya dipuji oleh banyak orang, enggak. Bukan supaya kita kelihatan hebat, melakukan pelayanan-pelayanan yang besar. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Semua karena ucapan syukur kita melakukannya. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita.